Halo pengunjung fotografidesain.com. Pada tutorial kali ini, rekan saya Bisma dari Fotografi Desain akan memperlihatkan tutorial membuat lightsaber dari cucu saya, Kylo Ren. Beda dengan lightsaber Big R Jedi, lightsaber cucu saya tentunya lebih kece. Oke, langsung saja kita serahkan pada rekan saya, Bisma. Oke, terima kasih Darth Vader. Untuk tutorial ini saya menggunakan foto dari Jack Mulyadi yang bisa Anda temukan foto-fotonya di Instagram dengan ID Talk Plastik. Fotonya keren banget, pakai teknik strobis dan untuk mensimulasikan salju menggunakan baking soda. Fotonya keren banget, jadi cocok buat kita pakai untuk tutorial kali ini. Oke, kita langsung saja. Untuk membuat lightsaber ini saya buat layer baru, saya kasih nama saber. Kemudian saya akan pilih brush dengan warna putih, opacity 100%, kemudian size-nya saya klik kanan di foto yang kemudian size-nya saya kecilin kurang lebih nanti size-nya sebesar sabernya di sini. Jadi mungkin kalau dari contoh ini sekitar 38 pixel, hardness-nya saya tinggi sedikit sekitar 20. Oke, kemudian sambil saya klik sekali di sini, kemudian sambil tekan Shift saya klik sekali di sini. Jadi tidak di ujungnya sini, tapi kurang lebih di sini, sehingga dia ada garis lurus kayak gitu. Kemudian saya pakai smudge tool dengan ukuran brush yang sedikit lebih besar. Kemudian tinggal saya drag, saya klik kemudian drag seperti itu. Lalu di sini saya rotate si lightsabernya, Ctrl T. Kemudian saya rotate sampai kurang lebih dia 90 derajat, kemudian enter. Lalu kalau kita lihat lightsabernya di ujungnya itu lebih lancip daripada di pangkal pedangnya. Jadi kita bisa pilih edit, kemudian transform, lalu perspektif. Lalu kita akan mensimulasikan pinggir dari lightsabernya yang bergelombang dengan filter, kemudian distort, lalu zigzag. Kita pilih amount-nya. Di sini saya pakai 2, regions-nya ya mungkin sekitar 8, dan style font ripple. Oke, jadi hasilnya dia seperti itu. Kemudian kita rotate lagi kembali ke posisi awalnya. Jadi yang tadi kita rotate karena filter zigzag-nya itu akan bekerja kalau dia fotonya tegak lurus. Oke, setelah itu enter. Nah, berikutnya kita akan isi bagian dalamnya. Untuk mengisi warna bagian dalamnya, kita double klik di samping tulisan saber. Jadi saya akan menggunakan layer style. Lalu kita pilih gradient overlay. Lalu Anda klik preset gradientnya. Di sini Anda gunakan tampilan seperti ini. Untuk kode warna yang paling kanan, ini kanan bawah Anda klik. Itu kode warnanya seperti yang terlihat di sini 255208181. Untuk kode warna yang sini, sebenarnya yang sebelah kiri adalah warna putih. Oke. Stylenya reflected. Kemudian Anda tinggal atur angle-nya supaya dia sama dengan bentuk pedangnya, supaya kelihatan bentuk di sininya. Di bagian gradient presetnya ini, yang kotak warna yang bawahnya ini kita geser agak ke pinggir sini supaya kelihatan garis seperti itu. Oke, kemudian kita bisa atur scale-nya juga, nanti Anda bisa atur. Default-nya biasanya di 100. Jadi saya kembaliin dulu ke 100 ke default-nya. Kemudian kita atur angle-nya. Oke, di sini angle-nya -69. Kemudian tinggal oke. Kita lihat hasilnya seperti ini. Jadi ini yang bagian dalamnya. Kita kembali lagi ke gradient overlay tadi, tinggal double klik lagi di samping sini. Kemudian kita pilih outer glow. Nah, di bagian outer glow ini kita pilih blending mode-nya normal. Kemudian untuk warnanya kita pakai kode warnanya adalah 230, kemudian 88 dan 66. Oke, opacity-nya 76%, spread-nya 1, size-nya 21. Untuk konturnya kita pilih yang kiri bawah ini. Jadi hasilnya seperti yang Anda lihat di fotonya. Kemudian oke. Kemudian kita duplikat si saber ini. Duplikatnya Ctrl J. Kemudian kita kasih nama ini saber glow. Lalu kita masuk ke layer style-nya. Double klik di area kosongnya. Kemudian di blending option ini fill opacity-nya 0, karena kita akan lebih fokus ke glow-nya. Gradient overlay-nya kita matikan. Lalu kita ke outer glow.
Di outer glow-nya sini yang kita rubah adalah blending mode-nya ke soft light, kemudian spread-nya 14, size-nya sekitar 27 atau 30. Kemudian jadi angka-angka tadi itu bila kita menggunakan foto yang sama, foto ini kalau Anda menggunakan foto Anda sendiri, angkanya mungkin harus disesuaikan. Kemudian kita lihat di outer glow ini, di ujungnya dia lebih panjang karena tadi ini adalah efek dari smudge tool yang kita gunakan. Nah, untuk menghapus kelebihan yang di depan ini saya bisa menggunakan eraser tool. Kemudian kita hapus di saber glow-nya ini. Lalu kita buat layer baru. Saya kasih nama layernya static. Di layer static ini untuk mensimulasikan garis-garis kecil yang ada di dekat sabernya ya. Nah, di static ini posisi layernya ada di bawah layer saber glow dan saber. Lalu Anda menggunakan brush dengan size 1 pixel, hardness-nya sekitar 20-25, kemudian warna putih. Lalu Anda bisa mulai menggambar static. Pada saat Anda membuat static ini, pastikan dia ada di dalam glow-nya ya. Jadi jangan sampai keluar. Kalau keluar dia jadi kelihatan warna putihnya. Kalau kita buat di bagian dalam, staticnya itu akan kelihatan glow-nya. Anda bisa kasih masking. Kemudian dengan brush, size-nya saya besarin dengan warna hitam di maskingnya. Kemudian warna dari statiknya juga bisa kita sesuaikan. Kita masuk ke layer style-nya. Kemudian kita bisa kasih color overlay. Anda bisa pilih warnanya. Misalkan saya pengen lebih ke warna agar agak berbeda dengan yang di dalam. Kemudian ini bisa kita group 3 layer ini. Kemudian saya seleksi 3 layer ini, layer saber glow, saber, dan static. Kemudian saya tekan Ctrl G, saya kasih nama. Kemudian kita akan duplikat layer saber 1 ini, Ctrl J, saya kasih nama saber 2. Kemudian kita geser, ini akan kita buat untuk yang di bagian sebelah sini. Saya tekan Ctrl T, kemudian kita geser, kita rotate. Kalau kita lihat gradasinya dia nggak ngikutin, jadi nanti akan kita atur kembali untuk gradasinya. Udah gitu kita tekan enter. Kemudian gradasinya kita perbaiki. Ini yang kesini itu ada di layer saber. Kemudian gradient overlay kita rotate. Di angle-nya 160. Kemudian kemudian kita kasih masking. Lalu dengan kita pilih maskingnya yang putih ini, lalu dengan brush warna hitam, opacity 100%, kita brush. Lalu saya brush dengan warna putih di bagian pangkalnya supaya kelihatan glow. Terus ini kita duplikat si saber 2 ini, Ctrl J, saya kasih nama saber 3. Lalu kita geser. Kita lihat gradiennya juga bisa kita perbaiki. Kita buka gradient overlay. Kemudian kita lihat ini hasilnya untuk lightsabernya. Kemudian saya akan kasih yang efek sparknya. Untuk itu saya akan buat layer baru. Saya taruh di paling bawah. Jadi di bawah layer 1, di bawah layer saber 1. Kemudian saya kasih nama spark. Kemudian saya akan menggunakan brush, preset brush yang bisa Anda download dari link yang bisa Anda lihat di website photographydesign.com. Jadi kita pilih window, kemudian brush preset, lalu klik, kemudian load. Anda bisa temukan filenya nanti di website. Nama filenya itu adalah Grinder Spark. Saya load ini, nanti akan ada di paling bawah. Saya akan gunakan yang paling bawah ini. Kemudian kita kecilin
klik kanan, kemudian size-nya saya kecilin sekitar segini, kemudian saya rotate, kemudian pakai warna putih, opacity 100%, di layer spark ini kita brush seperti itu, kemudian saya kecilin lagi, saya rotate sedikit, kemudian di layer spark ini kita kasih masking, lalu klik kanan, kita kembalikan ke bentuk brush yang awal, yang basic, yang bulat, kemudian dengan warna hitam, size-nya saya kecilin, lalu kita brush untuk sparks yang nggak kita inginkan ya. Oke, di sini nggak perlu ada sparksnya, seperti itu. Oke, nah kemudian di sparksnya ini kita bisa kasih adjustment layer yang sama dengan kita kasih layer style yang sama dengan yang di layer saber. Jadi tinggal kita copy aja layer stylenya sambil tekan Alt, kemudian klik tulisan FX ini, diklik kemudian di drag ke tulisan sparks. Kita lihat ini hasilnya untuk lightsaber dari Kylo Ren. Oke, untuk adegan scene ini kita lihat bahwa lightsaber itu adalah sumber cahaya sendiri di dalam foto ini. Jadi kita akan buat area di seputaran lightsaber ini menjadi glowing. Untuk itu saya akan gunakan layer adjustment, kemudian gradient, stylenya radial, kemudian kita klik gradient yang di atas ini, kita pilih yang kiri bawah ini kotak warnanya, kemudian kita rubah kotak warnanya menjadi warna merah, kemudian yang paling kanan kotak warnanya kita buat warna hitam, sedangkan opacity-nya yang paling kiri atas 100%, kemudian yang kanan atas 0%. Oke, kemudian kita atur posisi gradiennya kira-kira di tengah dari lightsabernya. Kita bisa gedein kecilin glow-nya. Saya akan buat glow-nya kurang lebih sebesar ini. Kemudian oke. Lalu kita rubah adjustment-nya dari normal ke lighten. Oke, kemudian opacity-nya bisa kita turunkan. Oke, seperti itu. Ini kita kasih nama Saber Glow. Lalu saya juga ingin menambahkan efek asap dari lightsaber ini. Saya akan menggunakan brush tool, jadi saya buat layer baru, kemudian saya kasih nama smoke. Lalu pakai brush warna putih, saya akan menggunakan brush preset yang link untuk downloadnya juga bisa Anda lihat di website. Brush preset, kemudian load brush, nama brushnya adalah Fire Photoshop brush. Kita lihat ada di paling bawah, kita akan gunakan, oke, yang ini. Kita klik kanan, kemudian saya kecilin size-nya segini. Kemudian di layer smoke dengan warna putih tinggal kita klik, jadinya seperti itu. Kemudian saya tekan Ctrl T, saya rotate sedikit, kemudian saya geser posisinya. Oke, lalu saya klik kanan di area yang kosong ini, kita kasih warna smoke-nya itu pakai color overlay, kemudian kasih warna, mungkin merahnya agak lebih muda seperti itu. Kemudian oke, lalu opacity-nya bisa kita turunkan. Oke, jadi hasilnya seperti itu. Kemudian terakhir kita kasih casting shadow. Jadi karena di sini adalah sumber cahaya tersendiri berwarna merah, maka nanti akan kita buat warna cast merah di bagian yang semestinya memang ada warna merah. Jadi saya akan buat dalam bentuk adjustment layer, kemudian solid color, lalu saya pilih warna merah. Oke, kemudian blending mode-nya dari normal ke lighten. Setelah itu rubah maskingnya dari putih ke hitam, pilih maskingnya ini, kemudian Ctrl I, lalu dengan brush, dengan klik kanan, kemudian pilih brush yang normal, yang bulat. Saya kecilin size-nya mungkin sekitar sebesar ini, kemudian hardness-nya 0%, lalu opacity-nya kecil aja, 5 atau 10%,
Lalu saya mau dengan warna putih, lalu kita brush. Kita bisa brush dengan warna hitam untuk area yang kita tidak ingin terlalu merah. Oke, jadi hasilnya seperti ini. Dan terakhir, ini saya kasih nama cast. Dan terakhir mungkin preferensi aja, saya buat fotonya menjadi lebih kontras. Saya pilih adjustment, curve, kemudian blending mode-nya luminosity supaya tidak merubah warna. Lalu saya buat sedikit lebih kontras fotonya. Kemudian kita lihat castingnya ini agak ngaco, jadi kita pakai brush warna hitam. Oke, ini hasil akhirnya. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita kembali ke Darth Vader. Demikian tutorial dari rekan saya Bisma tentang cara membuat lightsaber milik Kylo. Bersama saya Darth Vader dan rekan saya Bisma dari fotografidesign.com. Sampai bertemu kembali di tutorial berikutnya.